bahwa Syekh memiliki visi yang sangat besar. Syekh sudah tidak bicara lagi toleransi, itu sudah lama itu. Sebetulnya sudah tidak perlu lagi masalah toleransi. Toleransi itu artinya ada batasnya. Saya mentolerir Anda. Kita berbeda, ya. Tetapi karena saya mentolerir Anda, karena kebaikan hati saya, maka Anda bisa jadi kawan saya. Sangat rentan sekali, ya. Syekh sudah tidak berada di level itu. Saya berada di level yang lebih tinggi lagi, yaitu kesetaraan. Itu beberapa tahun yang lalu ketika kita sempat berdiskusi. Ya saya perhatikan, oh beliau sudah tidak butuh pengakuan untuk toleransi. Ya, beliau juga sekarang sudah tidak butuh pengakuan untuk di atasnya toleransi adalah kesetaraan. Ya, kesetaraan antar golongan, antar suku, antar agama, antar bahasa, setara. Ya, dan itu lebih kokoh sifatnya dari sekedar toleran. Selamat kepada Al Zaitun dan kita doakan bersama-sama Syekh tetap sehat, bisa bersama-sama, badan boleh dikekang tetapi semangat dan jiwa pemikiran beliau tidak ada yang bisa mengekang. Selanjutnya sambutan dari advokat, pengacara yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Urip Premono, Direktur P3 ISIP dan Ketua Umum Cahaya Kebangkitan Nusantara. Kepadanya disilakan. Pak Panji Gumilang dan Umi beserta keluarga yang terkasih, para sivitas akademika Pondok Pesantren Al Zaitun, serta para wali santri, dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang terhormat. Ketika saya tadi pagi sedang menikmati kopi sarapan di kantin di kafetaria, panitia mendekati saya untuk meminta saya menyampaikan seperti ini dan menyodorkan temanya. Ada kata di situ remontanda. Ketika saya membaca dan berpikir tentang remontanda, terlintas ada dua hal. Pertama adalah kompetisi sepak bola yang begitu ketat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Halim. Di mana dalam kompetisi itu ada pemenang yang dengan usaha yang luar biasa dan bahkan mungkin dianggap tidak bisa menjadi juara, akhirnya menjadi juara. Lalu yang kedua adalah perjuangan dari beberapa bangsa atau dari negara. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Halim cerita beberapa negara dan juga tadi dari Bappenas kalau tidak salah juga menyampaikan hal yang sama. Saya akan tambahkan satu fenomena atau satu cerita dari satu negara yang bernama Vietnam. Ya kebetulan negara ini belakangan menjadi perhatian saya dan menjadi concern saya untuk melihat bagaimana negara ini bangkit dari keterpurukan ketika tahun 1975 negara ini hancur porak-poranda akibat perang melawan Amerika. Ya, tetapi 5 tahun kemudian, yaitu tahun 1980, secara luar biasa negara ini bangkit dari keterpurukannya. Dan memang tidak lepas dari pemimpinnya pada saat itu kalau tidak salah Nguyen Co Thach, yang begitu memiliki semangat yang luar biasa untuk membalikan kondisi keterpurukan itu menjadi kegemilangan. Pada tahun 80 ya, kita masih ingat, mungkin yang para senior itu ingat, mereka mengirim para petani kopi ke Lampung, Bapak Ibu ya. Para petani kopi mereka kirim ke Lampung dan apa hasilnya?
sekarang Vietnam menjadi negara pengekspor kopi kedua terbesar setelah Brasil. Kita dilampaui. Nah, fenomena ini cukup menarik bagi saya. Saya tanya, ya, kalau Bapak Ibu pernah atau lihat map peta Vietnam itu bentuknya horizontal memanjang ya, dari selatan ke utara. Dari selatan itu ada kota Ho Chi Minh, ya, itu Saigon dulu namanya. Terus ke utara yang mendekati Tiongkok itu Hanoi. Ya, kalau kita naik kereta, itu masing-masing kota memiliki karakter yang sendiri gitu ya. Dan kita bisa lihat bagaimana warganya itu bersemangat untuk bekerja. Lalu saya tanya para petaninya dan juga para pemangku adat, kalau di sini mungkin RT, ketua RW gitu ya, lurah mungkin ya di sana, termasuk juga kolega dari akademisi. Saya menyimpulkan ada dua hal, ada dua asas yang membuat mereka bisa membalikkan kondisi terpuruk itu menjadi kegemilangan. Satu adalah asas resiprositas, kedua adalah asas gotong royong. Dua hal ini rupanya yang membuat sesuatu yang tidak disangka orang ya bisa menjadikan negara Vietnam seperti sekarang ini. Asas resiprositas itu apa? Resiprositas antara negara dan masyarakatnya. Jadi ada asas timbal balik. Negara memperhatikan masyarakatnya, sebaliknya masyarakatnya pun juga mencintai atau mengabdi kepada negara. Apa misalnya? Petani yang tidak punya lahan dipinjamkan dulu. Petani yang tidak punya pupuk, tidak punya uang dipinjamkan dulu. Nah, pada saat panen baru mereka mengembalikan, mencicil ya. Nah, dengan begitu masyarakatnya menjadi semangat, ya. Itu asas resiprositas. Ini mungkin memerlukan pembahasan tersendiri. Lalu asas kedua adalah gotong royong. Asas ini langsung terkonek dengan kita, ya. Karena memang secara budaya Vietnam dengan kita kurang lebihnya sama dalam hal budaya, yaitu negara-negara atau bangsa dalam rumpun bangsa yang berbudaya kolektivitas. Berbeda dengan negara-negara barat misalnya yang bersifat individualitas. Memang dua hal azas ini apabila dikembangkan itu bisa menjadi semangat dari remontada ini. Ya, ini bahasa Spanyol. Ya. Nah, asas gotong royong ini saya pikir ini sekarang yang digagas atau menjadi pemikiran dari Syekh. Saya sudah cukup lama berkenalan atau bertemu dengan Syekh dan dalam beberapa kesempatan saya berdiskusi. Dalam diskusi itu saya tahu bahwa Syekh memiliki visi yang sangat besar. Syekh sudah tidak bicara lagi toleransi. Itu sudah lama itu. Sebetulnya sudah tidak perlu lagi masalah toleransi. Toleransi itu artinya ada batasnya. Saya mentolerir Anda. Kita berbeda, ya, tetapi karena saya mentolerir Anda, karena kebaikan hati saya, maka Anda bisa jadi kawan saya. Sangat rentan sekali, ya. Syekh sudah tidak berada di level itu. Saya berada di level yang lebih tinggi lagi, yaitu kesetaraan. Itu beberapa tahun yang lalu, ketika kita sempat berdiskusi. Ya, saya perhatikan, oh, beliau sudah tidak butuh pengakuan untuk toleransi, ya. Beliau juga sekarang sudah tidak butuh pengakuan untuk di atasnya toleransi adalah kesetaraan. Ya. Kesetaraan antar golongan, antar suku, antar agama, antar bahasa, setara. Ya. Dan itu lebih kokoh sifatnya dari sekedar toleransi. Toleransi itu seolah-olah seperti menjaga barang antik pecah belah gitu ya. Yang dijaga sedemikian rupa supaya tidak jatuh. Kalau jatuh berantakan. Ya, itu toleransi dan ada batasnya. Sangat rentan, sangat mudi, tergantung perasaan, ya. Tetapi kalau kesetaraan, setara itu lebih kokoh. Saya dengan Pak Halim misalnya, kita biasa bercanda, bahkan isu-isu atau tema-tema yang dibercandakan ya, itu nyerempet atau tentang agama gitu ya.
saya enggak khawatir beliau tersinggung gitu. Dan saya yakin beliau juga enggak khawatir kalau saya tersinggung begitu ya. Karena anggap biasa, setara gitu ya. Tidak perlu ada yang dijaga gitu, enggak. Sudah tidak di level itu lagi gitu. Nah, sekarang ini ketika saya disuguhi naskah ini, levelnya sekarang sudah naik lagi, luar biasa. Ya, levelnya ada level kebangkitan, revival. Apa bahasa ini? Remontanda. Ya. Nah, di sini ada yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Menurut teori sosiologi di budaya kita, kegotong royongan itu ya, tadi faham atau asas yang kedua adalah gotong royong. Itu bisa dimulai dari pembicaraan yang konstruktif, yang proaktif dari para tokoh agama. Oh ya, maaf Pak ya. Oke, kalau bisa saya sudahi dulu saja ya, mungkin terlalu banyak. Itu saja. Selamat kepada Al Zaitun dan kita doakan bersama-sama. Syekh tetap sehat, bisa bersama-sama. Badan boleh dikekang, tetapi semangat dan jiwa pemikiran beliau tidak ada yang bisa mengekang. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Om Santi, Om Sotihotu, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka.